Perkenalkan, nama saya Rofio Gardandi dengan NPM 20180111003. Saya dari kelompok 2 kelas A. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Dewasa ini, penulisan kata dan pemakaian bahasa Indonesia semakin hari semakin kacau. Dan belum ada lembaga pemerintahan dan masyarakat yang memberikan perhatian terhadap masalah ini. Apabila penulisan kata dalam bahasa Indonesia kian hari terus tergeser oleh bahasa asing atau bahasa daerah, maka posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa hal ini sampai terjadi? Hal seperti itu terjadi karena masyarakat tidak tahu bagaimana penulisan kata yang tepat, serta mereka tidak tahu apa tujuan dari penggunaan kata dasar dan kata berimbuhan. Apakah kalimat dengan penulisan kata yang tepat sudah tidak diperlukan dalam bahasa Indonesia? Dari pertanyaan tersebut, tujuan kami mempresentasikan mengenai penulisan kata ini, yang pertama adalah untuk mengetahui cara penulisan kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua, paham mengenai jenis-jenis penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, di sini kelompok 2 memiliki 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kata berimbuhan, kata ulang, lalu selanjutnya kata ulang, lalu kata gabung dan kata depan, kata ganti, partikel, lalu yang terakhir pemenggalan kata. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kata berimbuhan. Kata berimbuhan sendiri disebut juga dengan afiksasi. Merupakan proses pembubuhan afiks di sebuah bentuk kata dasar. Proses penambahan ini ialah berupa morfem terikat yang dapat ditambahkan pada sebuah kata, menurut Cair 2017. Yang berarti kata berimbuhan adalah kata dasar yang diberikan tambahan atau unsur lain yang didapatkan dari proses pengimbuhan dari kata dasar, yang letaknya bisa di depan, di tengah, di belakang, ataupun di depan dan di belakang kata dasar. Selanjutnya itu kata berimbuhan dilihat dari definisinya dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada imbuhan yang terletak di awal atau prefix, yang kedua itu terletak di tengah atau infiks, yang ketiga itu terletak di belakang atau surfiks, yang keempat itu terletak di awal dan di belakang atau konfiks. Yang pertama itu ada imbuhan yang terletak di awal atau prefix. Nah, imbuhan prefiks ini letaknya itu di awal kata dasar atau biasa juga disebut dengan imbuhan awalan. Contoh imbuhan yang terletak di awal atau prefiks itu ada meng, ada peng, ada ber, ada per, ter, dan di. Setiap imbuhan ini itu dapat mengalami perubahan sehingga fungsinya itu berbeda-beda. Yang pertama itu ada imbuhan meng. Imbuhan meng itu dapat berubah menjadi me, menye, men, menge, dan ataupun mengnya itu sendiri. Nah, salah satu contoh pengaplikasinya itu yang meng berubah menjadi me. Salah satu contohnya itu imbuhan meng ditambah dengan kata racik. Hasilnya itu akan meracik. Yang kedua itu ada imbuhan peng. Imbuhan peng juga sama seperti meng, dapat berubah menjadi pe, pen, penye, penge, dan pengnya itu sendiri. Salah satu contoh perubahan imbuhan peng menjadi penye. Contohnya itu imbuhan peng ditambah dengan sayang menjadi penyayang. Yang ketiga itu ada imbuhan ber. Nah, imbuhan ber ini juga dapat berubah menjadi be, bel, ataupun tetap bernya itu sendiri. Salah satu contoh pengaplikasian dari imbuhan ber yang berubah menjadi bel itu jika ber ditambah dengan kata ajar menjadi belajar. Yang keempat itu ada imbuhan per. Nah, imbuhan per ini juga dapat berubah menjadi pe, pel, ataupun tetap pernya itu sendiri. Nah, salah satu pengaplikasiannya itu perubahan per menjadi pe. Imbuhan per ditambah dengan frasa
jadi perasa. Kelima ini imbuhan ter. Nah, imbuhan ter juga sama, dapat berubah menjadi te ataupun ternya itu sendiri. Contoh salah satu pengaplikasiannya itu perubahan ter berubah menjadi te. Contohnya jika ter ditambah dengan kata raba, jadi teraba. Sebenarnya imbuhan di itu bukan berubah tapi memiliki dua fungsi. Jadi yang pertama itu sebagai kata depan, yang kedua itu sebagai awalan. Nah, kalau misalkan di sebagai kata depan itu biasanya jika di ditambah dengan suatu tempat. Nah, contohnya itu kayak ditambah dengan rumah. Penulisannya itu dipisah, jadi di rumah. Nah, jika kalau misalkan fungsinya sebagai awalan itu biasanya kata kerja. Nah, itu contohnya ditambah tabrak. Nah, penulisannya itu digabung, ditabrak. Selanjutnya yang kedua, imbuhan yang terletak di tengah atau infiks. Imbuhan ini itu terletak di tengah kata dasar atau juga biasa disebut dengan sisipan. Contoh imbuhannya itu ada el, dan in. Contoh pengaplikasian dari imbuhan jika guru ditambah dengan imbuhan menjadi gemuruh. Selanjutnya, contoh pengaplikasian dari imbuhan tengah el itu adalah getar ditambah dengan el itu jadinya geletar. Yang ketiga itu ada imbuhan er. Imbuhan er itu contoh pengaplikasiannya adalah gigi ditambah dengan er menjadi gerigi. Dan yang terakhir adalah imbuhan in. Imbuhan in ini contoh pengaplikasinya adalah kerja ditambah in. Jadinya kinerja. Selanjutnya yang ketiga itu imbuhan yang terletak di akhir atau surfik. Nah, imbuhan ini terletak di akhir kata dasar atau biasa juga disebut dengan akhiran. Contoh imbuhan yang terletak di akhir itu adalah an, kan, i, isasi, dan nya. Nah, contoh pengaplikasiannya itu yang pertama dari imbuhan an. Imbuhan an ini contoh pengaplikasiannya tulis ditambah an menjadi tulisan. Yang kedua itu ada imbuhan kan dan contoh pengaplikasiannya kata sebab ditambah dengan imbuhan kan menjadi sebabkan. Yang ketiga itu ada imbuhan i. Nah, contoh pengaplikasiannya itu adalah kata hormat ditambah dengan imbuhan i, hasilnya hormati. Selanjutnya itu ada imbuhan isasi. Imbuhan isasi itu lebih ke penulisan yang tidak baku menjadi baku. Nah, contoh pengaplikasiannya itu ada legalisir, itu kan tidak baku. Nah, yang bakunya itu legalisasi. Dan yang terakhir dari imbuhan surfiks itu adalah imbuhannya. Imbuhannya itu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu sebagai kata ganti kepemilikan atau kata ganti orang ketiga. Dan yang kedua itu sebagai imbuhan. Contoh dari pengaplikasian imbuhannya yang berfungsi sebagai kepemilikan. Yang pertama itu contohnya saya memberikan boneka kepadanya. Selanjutnya contoh dari pengaplikasian imbuhannya yang fungsinya sebagai imbuhan. Contohnya itu misalkan turunnya harga daging sapi. Nah, gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah imbuhan yang terletak di awal dan di akhir.
atau biasa disebut dengan konfiks. Nah, imbuhan ini terletak di awal kata dasar dan di akhir kata dasar, atau biasa juga disebut dengan gabungan. Contoh imbuhannya itu ada dikan, mengkan, pengan, dan kean. Nah, yang pertama itu ada dikan. Dikan itu contoh pengaplikasiannya jika di kan ditambah dengan beri menjadi diberikan. Yang kedua itu imbuhan meng kan ditambah dengan kontrak berubah menjadi mengontrakkan. Selanjutnya yang ketiga ada imbuhan peng dan an ditambah dengan didik menjadi pendidikan. Yang terakhir ada imbuhan ke dan an ditambah dengan baik menjadi kebaikan. Itulah contoh-contoh dari kata-kata berimbuhan. Selanjutnya ada fungsi kata imbuhan. Nah, fungsi kata imbuhan yang pertama ada membentuk kata benda, yang kedua membentuk kata kerja, yang ketiga itu membentuk kata sifat, yang keempat membentuk kata bilangan, yang kelima membentuk kata keterangan. Yang pertama itu membentuk kata benda, ada pe, per, ke, isme, wan, sasi, dan lain-lain. Salah satu contohnya itu ada pe ditambah laut jadi pelaut. Kalau warta ditambah wan jadi wartawan. Yang kedua itu fungsinya sebagai bentuk kata kerja. Ada me, ber, per, ter, di, dan lain-lain. Contoh penghapusan itu melaut, dan ter itu terlihat. Selanjutnya yang ketiga itu fungsinya sebagai pembentuk kata sifat. Ada i, wi, iyah, dan is. Contoh pengaplikasian dari fungsi yang ketiga itu yang pertama i, manusiawi, wi itu duniawi, ya kalau is itu agamis. Yang keempat itu fungsinya sebagai pembentuk kata bilangan. Ada se dan ke. Contoh pengaplikasian dari fungsi ini adalah se 10, ke itu ke 1, ke 2, dan lainnya. Yang terakhir itu atau yang kelima fungsinya sebagai pembentuk kata keterangan. Ada senya, nya, dan an. Contoh pengaplikasiannya salah satunya itu se-nya itu seindah-indahnya. Itulah fungsi dari kata imbuhan. Saya R.A. Genta Syakira Hatta dengan NPM 20180110110001. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kata ulang. Kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan dari kesatuan perasaan dan pikiran yang bisa digunakan dalam berbahasa. Dan arti kata ulang yaitu kata yang terjadi sebagai hasil reduplikasi, misalnya sehari-hari, dedaunan, dan lain sebagainya. Berdasarkan itu bisa diambil kesimpulan bahwa kata ulang ialah kata yang terjadi pengulangan pada kata dasarnya. Jenis-jenis kata ulang itu ada beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna yang terbentuk. Berikut ini adalah jenis-jenis kata ulang dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata ulang berdasarkan bentuk. Kata ulang jenis ini adalah kata-kata yang mengalami proses reduplikasi pada bentuknya. Ada beberapa jenis, diantaranya adalah kata ulang sebagian, kata ulang utuh, kata ulang berubah bunyi, kata ulang semu, dan kata ulang berimbuhan. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis kata ulang yang berdasarkan perubahan bentuk. Yang pertama, itu ada kata ulang sebagian atau dwipurwa. Kata ulang sebagian atau disebut dengan dwipurwa adalah kata-kata yang mengalami proses reduplikasi pada sebagian kata saja. Biasanya proses reduplikasi ini terjadi pada bagian awal kata. Kata ulang dwipurwa diantaranya adalah tetangga, tetua, lelaki, pegunungan, leluasa, pepohonan, dedaunan,
dan lain-lain. Yang kedua itu ada kata ulang seluruhnya atau dwilingga. Jenis kata ulang ini adalah kata-kata yang mengalami proses reduplikasi secara keseluruhan. Kata ulang dwilingga ini contohnya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, rumah-rumah, mobil-mobil, dan lain-lain. Yang ketiga ada kata ulang berubah bunyi. Kata ulang jenis ini adalah kata-kata yang mengalami proses reduplikasi dan mengalami perubahan bunyi pada kata pertama maupun kata kedua. Bentuk kata yang ini diantaranya yaitu gerak-geri, sayur-mayur, serba-serbi, lauk-pauk, dan teka-teki. Keempat, ada kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang ini adalah kata-kata yang mengalami reduplikasi dengan mendapatkan imbuhan pada kata pertama maupun kata kedua. Kata ulang berimbuhan ini diantaranya rumah-rumahan, batu-batuan, bermaaf-maafan, dan lain-lain. Dan yang kelima, ada kata ulang semu. Jenis kata ulang semu adalah kata ulang yang hampir sama dengan kata ulang keseluruhan, tetapi bedanya adalah pada kata ulang semu tidak memiliki makna jika dipisah. Kata ulang semu ini contohnya ada kupu-kupu, kura-kura, pura-pura, ubur-ubur, dan cumi-cumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anzela dengan nomor pokok mahasiswa 201 801 1013. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penulisan kata yang meliputi kata berimbuhan, kata ulang, kata gabung, kata depan, kata ganti, partikel, pemenggalan kata, dan juga kesimpulan dari apa yang hasil diskusi kami. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kata ulang berdasarkan makna yang terbentuk. Sebelum saya menjelaskan kata ulang berdasarkan makna yang terbentuk, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu kata ulang. Iya, kata ulang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata artinya unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan dari kesatuan perasaan dan pikiran yang bisa digunakan dalam berbahasa. Dan arti dari kata ulang, yaitu kata yang terjadi sebagai hasil reduplikasi, misalnya sehari-hari, dedaunan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-hal itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kata ulang ialah kata yang terjadi pengulangan pada kata dasarnya. Atau kata ulang adalah kata yang telah mengalami proses reduplikasi. Untuk membedakannya dengan bentuk ulang yang bukan kata ulang ialah bahwa kata ulang sebagai ciri utamanya adalah pasti memiliki kata-kata dasar. Jenis-jenis kata ulang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna yang terbentuk. Berikut ini adalah jenis-jenis kata ulang dalam bahasa Indonesia. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai kata ulang berdasarkan makna yang terbentuk. Kata ulang berdasarkan makna yang terbentuk adalah kata ulang yang mengalami perubahan makna pada kata yang sebelumnya. Dan di bawah ini adalah jenis-jenis kata ulang yang berdasarkan makna yang terbentuk. Yang pertama, ada bermakna mirip. Bermakna mirip di sini ialah kata ulang yang diantaranya seperti kemerah-merahan, mobil-mobilan, rumah-rumahan, kebapak-bapaan, dan lain-lain, yang memiliki makna yang mirip di setiap katanya. Contohnya ialah pipi Aisyah berubah menjadi kemerah-merahan akibat malu. Dan kemudian ada ayah membelikan aku mobil-mobilan. Dan kemudian juga ada sikapnya yang kebapak-bapaan membuat dirinya disukai oleh banyak orang. Dan yang kedua ada bermakna jamak. Bermakna jamak di sini ialah kata ulang yang bermakna jamak, seperti diantaranya kambing-kambing, orang-orang, buku-buku, guru-guru, dan lain-lain. Contohnya ialah seperti kambing-kambing milik Pak Ibnu hilang dicuri oleh seseorang. Dan yang kedua ialah seperti kakek gemar membaca buku-buku tentang cerita kepahlawanan. Dan yang ketiga ialah ada bermakna saling. Bermakna saling di sini ialah seperti pukul memukul, pandang memandang, tarik menarik, dan juga lirik melirik. Itu bisa dikatakan sebagai bermakna saling.
Seperti contohnya ialah tarik-menarik antara kedua benda itu menghasilkan energi. Dan juga ada gerombolan itu pukul-mukul hingga polisi datang. Dan yang terakhir ialah ada bermakna kolektif. Bermakna kolektif di sini maksudnya bermakna kolektif atau bilangan. Seperti kata ulang yang 1-1, 2-2, 3-3, dan sebagainya. Contohnya ialah ayah membelikan kami permen 1-1. Dan seperti juga dia berjanji untuk membagi keuntungan 50-50 dengan aku. Dan seperti itu contoh-contoh dari kata ulang berdasarkan makna yang terbentuk dan juga penjelasan mengenai kata ulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Adam Lutfi dengan NPM 201801101133. Di sini saya akan menjelaskan tentang gabungan kata. Gabungan kata atau biasa disebut dengan kata majemuk adalah pertemuan atau penggabungan dua suku kata dasar yang menghasilkan makna baru. Dan apabila dua suku kata tersebut dipisahkan, maka gabungan kata dasar itu akan kembali ke makna aslinya. Baik, langsung saja kita ke cara penulisan gabungan kata. Yang pertama di sini ada unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, harus ditulis terpisah. Contohnya ada orang tua, meja tulis, cenderamata, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian atau salah persepsi, harus ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya di sini ada kata buku sejarah baru. Di sini ada dua penulisan. Yang pertama adalah buku strip sejarah baru, yang maksudnya adalah buku sejarah yang baru. Lalu bawahnya ada buku sejarah strip baru, yang artinya adalah buku tentang sejarah baru. Lalu yang ketiga ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat imbuhan awalan saja atau imbuhan akhiran saja. Contohnya di sini adalah garis bawahi yang mendapat imbuhan akhiran I. Lalu yang kedua ada bertepuk tangan yang mendapat imbuhan awalan ber, maka kedua kata tersebut harus ditulis terpisah. Lalu yang keempat ada gabungan kata yang mendapat imbuhan awalan dan imbuhan akhiran sekaligus atau disebut dengan konfiks, harus ditulis serangkai. Contohnya adalah menggaris bawahi. Menggaris bawahi ini terdapat konfiks yaitu meng dan i. Lalu yang kedua ada pertanggungjawaban yang mendapatkan konfiks yaitu per dan an. Maka kedua kata tersebut harus ditulis serangkai. Lalu yang terakhir adalah gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya adalah barangkali, segitiga, kacamata, matahari, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Putri Andela, NPM 2018011049. Di sini saya akan menjelaskan penulisan kata depan. Pengertian kata depan yaitu kata yang terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Sedangkan secara semantis atau makna dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang terletak tepat di depan ataupun di belakangnya. Ada berbagai macam kata depan, yaitu yang pertama kata depan dalam. Contohnya, seragam sekolah adik disimpan dalam lemari. Yang kedua, kata depan atas. Contohnya, berbagai peraturan itu dibuat atas izinnya. Kata depan antara, contohnya, peperangan antara Palestina dan Israel tidak pernah berakhir. Yang keempat, kata depan kepada. Contohnya, dia selalu rindu kepada ibunya yang bekerja di luar kota. Yang kelima, kata depan akan. Contohnya, aku tidak akan pernah bisa lupa akan budi baikmu pada keluarga kami. Dan yang keenam, yaitu kata depan terhadap. Contohnya, kami tidak pernah ragu terhadap niat tulus dan kejujurannya. Ketujuh, kata depan oleh. Contohnya, jembatan yang menghubungkan dua kabupaten itu dulunya diresmikan oleh Presiden SBY. Yang kedelapan, kata depan dengan. Contohnya,
Hasil ujian nasional tahun ini 100% akan diperiksa dengan komputer. Yang kesembilan, kata depan berkat. Contohnya, kemerdekaan negara Republik Indonesia dapat diraih berkat perjuangan para pahlawan. Yang ke-10 yaitu kata depan tentang. Contohnya, kakak memberikan penjelasan tentang materi pelajaran yang tidak saya pahami. Yang ke-11, kata depan sampai. Contohnya, Ibu guru menyuruh kami mengerjakan soal dari halaman 90 sampai halaman 102. Yang ke-12 yaitu kata depan guna. Contohnya, buah jeruk memiliki kegunaan yang sangat banyak untuk kesehatan dan kecantikan. Yang ke-13, kata depan demi. Contohnya, ayah bekerja siang malam demi kelangsungan hidup dan pendidikan kami. Yang ke-14, kata depan untuk. Contohnya yaitu jembatan itu dibangun untuk kepentingan umum. Yang ke-15, kata depan bagi. Contohnya, bagi saya tidak penting dia ikut atau tidak. Dan yang terakhir, ke-16, yaitu kata depan menurut. Contohnya, menurut undang-undang yang berlaku, dia dapat dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Itu saja penjelasan tentang penulisan kata depan. Sekian dari saya, terima kasih. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengganti orang atau benda agar suatu kalimat disampaikan secara efektif. Kalimat ganti memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Biasanya terdapat pada subjek dan objek, tetapi bisa juga pada predikat. 2. Acuannya dapat berpindah-pindah. Lalu ketiga, menyesuaikan dengan kalimat. Kata ganti dapat dibagi menjadi 8, yaitu 1. Kata ganti orang seperti aku, kamu, beliau, kalian. Lalu kata ganti penanya seperti kapan, di mana, siapa. Lalu kata ganti kepemilikan seperti mu, ku dalam milikku atau milikmu. Kata ganti penghubung, contohnya itu yang. Lalu kata ganti petunjuk seperti di sana, di situ, di sini. Lalu kata ganti tak tentu, contohnya seperti sesuatu, para, seseorang, atau barang siapa. Pronomina intratekstual itu adalah pronomina yang menggantikan kata yang ada dalam teks, lalu ekstratekstual adalah pronomina yang menggantikan kata yang tidak ada dalam teks. Selanjutnya, pronomina takrif adalah pronomina yang acuan atau referensinya jelas, sedangkan pronomina takrif adalah pronomina yang tidak mengacu pada bentuk atau persona tertentu. Ya, saya akan menjelaskan tentang partikel. Apa itu partikel? Partikel adalah kata tugas yang dilekatkan pada kata yang mendahuluinya. Nah, sekarang ada 4 jenis partikel. Yang pertama adalah partikel kah, partikel lah, partikel pun, dan partikel tah. Apa itu partikel kah? Partikel kah ini bersifat mana suka dan kadang-kadang bersifat wajib, bergantung pada macam kalimatnya. Kaidah pemakaiannya ada 3, yaitu yang pertama, membentuk kalimat tanya. Yang kedua, jika dalam kalimat tanya sudah ada kata tanya seperti apa, di mana, bagaimana, maka kah bersifat mana suka. Pemakaian kah menjadikan kalimatnya lebih formal dan sedikit lebih halus. Yang ketiga, jika dalam kalimat tidak ada kata tanya, maka kah akan memperjelas bahwa kalimat itu adalah kalimat tanya. Kadang-kadang urutan katanya dibalik. Tanpa kah, arti kalimatnya bergantung pada cara kita mengucapkannya. Dapat berupa kalimat berita atau kalimat tanya. Yang kedua, ada partikel lah. Partikel lah ini dipakai dalam kalimat perintah atau kalimat berita. Kaidah pemakaiannya ada 2. Yang pertama adalah dalam kalimat perintah, lah dipakai untuk sedikit menghaluskan nada perintahnya. Yang kedua, dalam kalimat berita, lah dipakai untuk memberikan tegasan yang sedikit keras.
Yang ketiga ada partikel pun. Partikel pun hanya dipakai dalam kalimat berita. Kaidah pemakaiannya ada dua. Yang pertama, pun dipakai untuk mengeraskan arti kata yang diiringinya. Dalam tulisan, pun dipisahkan dari kata depannya. Yang kedua, dengan arti yang sama seperti di atas, pun sering dipakai bersama lah. Dan yang terakhir, ada partikel lah. Partikel ini dipakai dalam kalimat tanya, tetapi si penanya sebenarnya tidak mengharapkan jawaban. Ia seolah-olah hanya bertanya pada diri sendiri tentang hal yang dikemukakannya. Partikel tah itu banyak dipakai dalam sastra lama, tetapi tidak banyak dipakai lagi sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Syahrani dengan NPM 2018-011087. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemenggalan kata. Kaidah penulisan pemenggalan kata sendiri diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, di mana aturan-aturannya sebagai berikut. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan seperti berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya, pada kata buah, antara huruf vokal U dan A mengalami pemenggalan, sehingga pemenggalan kata menjadi bu dan juga ah. Kemudian, huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidaklah mengalami pemenggalan kata. Contohnya, pada kata pandai, pemenggalan kata menjadi pan dan juga dai, sehingga huruf diftong AI tidak mengalami pemenggalan kata. Kemudian, yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya adalah pada kata bapak, huruf konsonan P berada di antara huruf vokal A dengan A, sehingga pemenggalannya dilakukan sebelum konsonan P, menjadi ba dan juga pa. Kemudian, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya pada kata mandi, konsonan N dan juga D berurutan, sehingga pemenggalannya menjadi man dan juga di. Kemudian, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan ataupun lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, maka pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dengan huruf konsonan yang kedua. Contohnya adalah pada kata bentrok. Konsonan N, T, dan R berurutan sebanyak 3 huruf, sehingga pemenggalan dilakukan di antara konsonan N dan T yang merupakan konsonan pertama dan juga yang kedua, sehingga pemenggalannya menjadi bentrok. Kemudian selanjutnya, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan juga unsur pembentuknya. Seperti pada kata berjalan, terdiri atas bentuk dasarnya jalan yang diberi imbuhan ber, sehingga pemenggalannya menjadi ber dan juga jalan. Begitupun pada kata membantu, pemenggalannya menjadi di antara mem dan juga bantu. Catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Contohnya pada kata menutup, di mana huruf T itu berubah menjadi N, menjadi menutup, sehingga pemenggalannya tidak lagi me dan tutup, melainkan seperti pada kata
dasar yaitu me, ne, dan tu. Kemudian catatan yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Seperti pada kata sisipan gelembung, itu pemenggalannya seperti kata dasar sebelumnya, yaitu menjadi ge, lem, dan juga bung. Kemudian masuk ke aturan yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu nanti dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya pada kata biodata itu bisa dipisah menjadi bio dan data. Sehingga pemenggalannya itu seperti pada kata dasar menjadi bi, o, da, dan juga ta. Sama halnya seperti pada kata biografi, pemenggalannya menjadi bi, yo, grafi. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Alia dengan NPM 20180101111 dari kelompok 2 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya mengenai pemenggalan kata. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kedua, buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Kemudian yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misal, ia bekerja di DLL-AJR Pujangga Terakhir Keraton Surakarta bergelar R.Ng. Rangga Warsita. Catatan, penulisan tersebut dihindari. Yang pertama, ia bekerja di DLL strip AJR. Yang kedua, Pujangga Terakhir Keraton Surakarta bergelar R.Ng. Rangga Warsita. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok 2. Menurut Graf, kata adalah satuan kecil yang diperoleh sesudah sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagian dan mengandung sebuah ide. Sedangkan menurut Kus Hartanti, kata adalah satuan bebas paling kecil. Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kata adalah satuan bebas yang kecil yang terdapat ide. Kata digolongkan menjadi kata berimbuhan, kata ulang, kata gabung, kata depan, kata ganti, partikel, dan pemenggalan kata. Masing-masing memiliki aturan dan fungsi tersendiri dalam penempatannya di suatu kalimat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sekian materi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.